皆さん、こんにちは。今から私たち Go グループは聞く時間についてお話ししたいと思います。Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Untuk materi pertama, yakni biografi Kikuchikan, akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia. Saya akan menjelaskan Hiroshi Kikuchi, atau yang biasa dikenal dengan Kan Kikuchi. Hiroshi Kikuchi lahir pada tanggal 26 Desember 1888 dan meninggal pada tanggal 6 Maret 1948 di umur 59 disebabkan oleh serangan jantung. Kikuchi Hiroshi lebih dikenal dengan nama penanya Kan Kikuchi yang menggunakan kanji yang sama dengan nama aslinya. Merupakan seorang penulis Jepang yang lahir di Takamatsu, Prefektur Kakagawa, Jepang. Ia mendirikan perusahaan penerbitan Bunge Shunju, majalah bulanan dengan nama yang sama. Ikatan Penulis Jepang yang menyediakan penghasilan yang stabil bagi penulis serta perlindungan untuk memiliki kebebasan menulis apapun tanpa pengaruh politik. Di zaman sekarang, asosiasi ini memberikan bantuan dalam memberikan perlindungan hak cipta bagi penulis dan penghargaan Akutagawa dan penghargaan Naoki untuk sastra populer. Penerbit tersebut juga yang menerbitkan Bungakuka yang berfokus pada pendapat kesusastraan, majalah mingguan Shunkan Bunshu yang berfokus pada pendapat politiknya, dan sebuah majalah olahraga yang disebut Number yang membahas tentang pendapat publik mengenai kebudayaan olahraga. Selanjutnya, perjalanan karir awal. Pada tahun 1904 sampai dengan 1905, setelah Perang Rusia-Jepang, sastra di Jepang menjadi lebih modern. Realisme Perancis adalah salah satu pengaruh pertama yang meresap ke dalam sastra Jepang. Dibangun dari karya terkenal dan klasik dari Barat yang meliputi buku harian dan autobiografi, penulis Jepang merumuskan gaya penulisan fiksi yang akhirnya disebut Shinkyo Shousetsu. Pengaruh besar lainnya dari negara-negara Barat di Eropa, selain karya-karya dari India dan Cina, berkontribusi pada penciptaan sastra modern di Jepang. Dibandingkan dengan sastra di negara-negara Eropa, sastra Jepang baru tidak begitu populer. Beberapa karya penulis naskah Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Kikuchikan melihat kendala bahasa dan ketidakakuratan terjemahan sebagai bagian dari penyebab utama hal ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh Irlandia. Pada tahun 1924, tak lama setelah Kaoru Osanai membuka teater kecil Tsukiji, Kikuchikan adalah penulis drama paling terkenal di Jepang. Kan secara luas diklaim sebagai seorang penulis drama yang mengubah drama Irlandia menjadi konteks Jepang, termasuk Diary of the Shadows karya John Millington Synge. Saat belajar di Universitas Kyoto, Kikuchikan memiliki ketertarikan yang besar pada drama modern, khususnya drama modern Irlandia. Drama yang dipelajarikan termasuk John Millington Synge and Edward Plunkett, Baron ke-18 dari Dunsany. Setelah Kan Kikuchi lulus dari Universitas Kyoto, Kan menuliskan sebuah artikel rinci tentang singa dan drama Irlandia untuk Teikoku Bungaku, Sastra Kerajaan, dan arus pemikiran barunya, tepatnya pada tahun 1925. Kan juga menerbitkan sebuah buku bersama Shuji Yamamoto dan Eikoku Airan Kindageki Seizui atau Quintessence of Modern Plays di Inggris dan Irlandia. Ketertarikan Kan pada drama Irlandia dan J.S. Singe juga menjadi inspirasi untuk karya-karyanya di masa depan. Dalam Hanji Joden atau biasanya disebut dengan semi-autobiography, Kan juga menuliskan tentang ketertarikannya yang sangat besar pada drama Irlandia tersebut. Berikutnya adalah penghargaan Akutagawa dan penghargaan Naoki. Yang pertama adalah penghargaan Akutagawa. Kikuchikan mendedikasikan penghargaan Akutagawa untuk Akutagawa Ryunosuke setelah kematiannya pada tahun 1927. Komite penghargaan Akutagawa terdiri dari teman-teman dekat Bungei Shunjunsha.
Penghargaan Akutagawa diberikan setiap 6 bulan kepada penulis sastra asli atau shosaku yang baru terbit yang diterbitkan di surat kabar atau majalah manapun. Penghargaan Akutagawa diterbitkan dalam edisi Bungei Shunju. Hadiahnya termasuk jam tangan dan uang tunai sebesar 500 yen. Yang kedua adalah penghargaan Naoki. Penghargaan Naoki dibuat oleh Kikuchikan sebagai penghormatannya kepada penulis sastra Sanjugo Naoki setelah kematiannya pada Februari 1934. Hadiah Naoki diberikan kepada penulis sastra populer yang sedang naik daun. Hadiah Naoki diterbitkan dalam edisi Oru Yomimono. Proses pemilihan penerima kedua penghargaan tersebut adalah panitia memilih naskah yang sudah diterbitkan dalam bentuk doujinshi dan majalah komersial serta surat kabar. Setelah menentukan kedua pemenang, Kikuchikan awalnya memutuskan untuk menerbitkan kedua pemenang dalam tipe penghargaan seperti Kensho Shoshetsu, di mana manuskrip yang diajukan dan tidak diterbitkan dipilih oleh sebuah komite. Singkatnya, Kensho Shoshetsu atau novel pemenang penghargaan adalah novel fiksi pilihan yang diterbitkan di surat kabar dan majalah yang menerima banyak pujian. Anggota Komite Penghargaan Akutagawa pada tahun 1934 terdiri dari Bungei Shunjunsha, Yamamoto Yuzu, Haruo Sato, Junichiro Tanezaki, Muro Saisei, Kosaku Taki, Riichi Yokomitsu, dan Yasunari Kawabata. Sedangkan Kikuchikan, Masao Kume, dan Masajiro Kojima berada di Komite Penghargaan Akutagawa dan Naoki. Yang terakhir adalah penghargaan Kikuchika. Pada tahun 1938, penghargaan ini dibuat oleh Kikuchikan sendiri yang mengakui pencapaian penulis. Namun tidak seperti penghargaan Naoki dan Akutagawa, penghargaan ini diberikan kepada penulis senior yang berusia di atas 45 tahun. Penghargaannya termasuk penghargaan 1 juta yen dan sebuah jam meja. Penghargaan ini disponsori oleh Asosiasi untuk Promosi Sastra Jepang selama 6 tahun sebelum pembatalannya. Setelah kematian Kikuchikan, penghargaan tersebut dibawa kembali dan saat ini terbuka untuk seni, sastra, film, dan genre lainnya. Penerima penghargaan ini termasuk Hakucho Masamune dan Yasushi Inoue. Berikutnya, karya-karya Kikuchikan. Tulisan Kikuchikan yang diterbitkan mencakup 512 karya dalam 683 publikasi dalam 7 bahasa dan 2.341 kepemilikan perpustakaan. Beberapa judul karya dari Kikuchikan antara lain Okujo no Kyojin, Chichikaeru, Mumei Sakka no Nikki, Onshu no Kanata ni, Tadanao Gyōjōki, Rangaku Kotohajime, Tojuro no Koi yang mendapatkan adaptasi film pada tahun 1938 dan tahun 1955, dan Shinju Fujin. Gaya penulisan Kikuchikan. Meskipun Kikuchikan mengenali karakteristik yang berbeda antara budaya Barat dan Jepang, ia menggunakan akar Jepangnya sebagai dasar dari banyak karyanya. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan Kikuchikan menciptakan gaya penulisannya sendiri dalam drama Jepang. Salah satu karya awalnya, Kaya no Yane, mewakili salah satu penggambaran Kikuchikan tentang masalah sosial pada masanya, yang meningkatkan popularitasnya dalam sastra Jepang modern. Tema lain termasuk masalah moralitas, uang, kelas, dan gender. Kikuchikan percaya sifat teater modern adalah untuk menjelaskan masalah masyarakat modern dan membebaskan Jepang dari kebiasaan tersebut. Pengaruh berat dari isu-isu umum dalam karya Kikuchikan mendapat pujian dari para kritikus dan dramawan. Unsur-unsur drama Kikuchikan yang dianggap paling efektif adalah lakon 1 babak dan penggunaan karakter yang sedikit. Drama 1 babak tulisnya berbeda dari drama panjang 3 babak atau 5 babak. Drama harus mengekstrak elemen paling dramatis dari semuanya dan harus ditulis dengan efektif dalam waktu yang terbatas. Dengan waktu yang singkat ini, Kikuchikan menggambarkan pesannya dalam acara inti dengan penggunaan eksposisi yang cermat. Salah satu elemen penting dalam perspektifnya adalah mengetahui perbedaan antara menulis cerita berbanding terbalik dengan penulisan drama. Dalam waktu yang terbatas itu, lakon harus memiliki kekuatan untuk mengikat penonton secara fisik ke kursi teater.
sebagai kebalikan dari cerita yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Dari 1914 hingga 1924, Kikuchi menulis drama satu babak untuk majalah Doujinshi terkemuka pada saat itu, New Tides of Talk atau Shinshicho. Majalah New Tides of Talk juga berkontribusi pada popularitas drama Taisho. Dalam drama satu babak Kan, ia berfokus pada satu peristiwa dramatis dan membuat tindakan karakter berputar di sekitar peristiwa itu untuk menghasilkan ketegangan paling besar dan kekuatan paling dramatis. Untuk drama satu babak harus mengekstrak elemen yang paling dramatis dalam waktu terbatas. Father Returns. Salah satu karya yang paling terkenal, Chichikeiru atau Father Returns, adalah drama satu babak yang menggambarkan perjuangan hubungan ayah-anak. Father Returns dibuka pada tahun 1920 setelah diterbitkan dalam jurnal The New Tides of Talk pada tahun 1917. Ceritanya berkisar pada konflik antara seorang ayah dan anak. Putra tetua, Ken Ichiro, membenci ayahnya Shotaro karena perlakuan kejamnya terhadap keluarganya dan karena meninggalkan mereka. Saat dramanya berlangsung, penonton mempelajari bahwa kebencian Ken Ichiro terhadap ayahnya memicu tekadnya untuk melampaui ayahnya dengan memberikan dukungan yang lebih baik untuk keluarganya saat ayahnya tidak ada. Setelah Shotaro kembali pada suatu malam, keluarga tersebut menyambut, tetapi pertentangan Ken Ichiro dengannya akhirnya mendorong Shotaro untuk pergi. Drama itu diakhiri dengan perubahan hati mendadak Ken Ichiro terhadap Shotaro dan akhirnya memutuskan untuk menerima ayahnya ke dalam keluarga. Setelah Shinjiro, adik laki-lakinya, pergi untuk membawa Shotaro kembali, tirai ditutup bahkan sebelum Shotaro ditemukan. Akhir cerita tersebut mendorong Takeda dan Enosuke untuk mengubahnya untuk menghindari ambiguitas, tapi pada akhirnya diubah kembali ke akhir cerita asli demi mempertahankan amanat dari drama tersebut. Madame Bird, Shinju Fujin atau Madame Bird. Drama ini cukup sukses membawakan Kikuchi menuju ketenarannya. Drama ini mengambil latar di Jepang dan berfokus pada tema gender dalam masyarakat. Dalam sebuah ceritanya, tokoh utama adalah seorang wanita yang bernama Karasawa Ruriko. Dia adalah seorang putri baron yang dipaksa menikah dengan Soda Katsuhei. Katsuhei adalah orang yang amat kaya dan mampu menyelamatkan keluarga Ruriko dari sebuah kebangkrutan. Sebelum dan sesudah perjodohan Ruriko dengan Katsuhei, ternyata seorang tokoh Ruriko ini menjaga hati dan setia pada seorang yang bernama Sugino Naoya. Ya, dia adalah cinta pertama Ruriko. Karena Ruriko tetap setia dengan perasaannya, Ruriko memutuskan untuk mempertahankan keperawanan miliknya. Karena Ruriko memilih untuk tetap menjadi murni secara seksual. Dan ada sebuah kejadian di mana Katsuhei berusaha untuk melecehkan Ruriko. Akan tetapi hal tersebut gagal dan tiba-tiba Katsuhei meninggal karena terkena serangan jantung yang mendadak. Karena kejadian itu, Ruriko ingin menjadi dominasi terhadap laki-laki di masyarakat utamanya di lingkungan Ruriko tinggal. Karena hal itu membuat Ruriko menjadi seorang wanita yang suka menipu lelaki dan mempermainkan emosi laki-laki yang setiap Ruriko temui. Hal itu juga menyebabkan banyak dari mereka menghadapi sebuah kematian dari Ruriko. Tetapi seperti yang kita ketahui, seperti yang diceritakan di sini, Ruriko juga mengalami kematian oleh pelamarnya, yang dibunuh oleh pelamarnya bernama Shinjo Fujin. Ya, dia adalah Madame Bird, seorang yang membunuh Ruriko dan menjadikan kematian Ruriko sebagai lambang kemurnian dan menganggap kematian Ruriko adalah sebuah bentuk pelestarian kesucian selama pertemuannya dengan berbagai pria yang berbeda. Ruriko mampu berkuasa atas banyak laki-laki yang telah ia temui. Maka dari itu, Ruriko tetaplah murni dalam tubuh, pikiran, dan jiwanya. Oke, kembali pada pembahasan cerita tersebut. Seiring berjalannya cerita itu, hal tersebut mendorong penonton untuk memikirkan motivasi Ruriko
mengapa ingin melakukan tindakannya, dan penonton juga ingin menemukan kebenaran di balik pemikiran seorang tokoh Ruriko. Menurut Michiko Suzuki, seorang guru besar Asosiasi Sastra Jepang Komparatif, drama ini menjadi populer di kalangan penonton wanita karena drama ini memberi mereka kekuatan dan peluang untuk memenuhi fantasi pembebasan pada wanita. Suzuki lebih lanjut berpendapat bahwa banyak penonton percaya bahwa tokoh Ruriko terinspirasi oleh Yanagihara Byakuren yang dikenal luas karena kecantikannya, bakatnya dalam puisi, hubungannya dengan kaisar, dan pernikahannya dengan Raja Tambang Batubara Ito Daemon. Menurut Suzuki, Byakuren sendiri menanyakan drama tersebut kepada Kikuchi-kan mengenai peranannya dalam proses penciptaan tokoh Ruriko di Fujin Shinju yang kemudian dibenarkan oleh Kikuchi. Suzuki juga menghubungkan Ruriko dengan Nemesis atau dewa balas dendam. Suzuki berpendapat bahwa seperti dewa pembalasan, Ruriko ingin membalaskan dendam wanita yang menjadi korban kekerasan dan keegoisan pria. Berikutnya, cerpen Natto-Kassen. Cerpen Natto-Kassen merupakan salah satu karya Kikuchi-kan yang juga adalah karya populer pada era Taisho yang dimuat dalam majalah anak Akaitori 3 edisi September tahun 1919. Objek dalam cerpen tersebut adalah anak-anak. Pada awal cerita, mengisahkan pengalaman tokoh utama ketika berangkat ke sekolah dasar di Koshikawa. Namun, hal tersebut bukan berarti menggambarkan latar belakang pengalaman Kikuchi saat dirinya tumbuh di Takamatsu hingga sekolah menengah. Secara singkat, cerpen Natto-Kassen menceritakan pengalaman tokoh saya saat berusia sekitar 12 tahun. Ia dan teman-temannya pernah berbuat nakal kepada seorang nenek buta penjual natto. Mereka berbohong dengan cara membeli bungkusan natto seharga 2 sen, tetapi membayarnya dengan uang 1 sen. Kemudian, pada suatu hari nenek itu sadar bahwa uang hasil penjualannya kurang dan melaporkan hal itu ke kantor polisi. Hari berikutnya, ketika tokoh saya dan teman-temannya sedang menipu nenek penjual natto tersebut, polisi memergoki perbuatan mereka. Melihat hal itu, polisi memutuskan membawa mereka ke kantor polisi. Namun, nenek itu justru memohon agar polisi melepaskan mereka karena nenek itu yakin bahwa mereka tidak mempunyai niat jahat. Tindakan nenek penjual natto itu menimbulkan perasaan malu dan menyesal dalam diri tokoh saya karena telah berbuat jahat kepadanya. Tokoh saya merasa harus melakukan sesuatu untuk membalas budi pada nenek itu. Yang terakhir adalah fakta unik dari Kikuchi-kan. Kikuchi-kan sangat gemar bermain mahjong dan merupakan penggemar balap kuda dan shogi. Karena kegemarannya dengan mahjong, ia diangkat menjadi pimpinan pertama dari Liga Mahjong Jepang. Kikuchi juga merupakan direktur pertama dari Dai Nippon Film yang didirikan tahun 1942. Perusahaan film ini merupakan salah satu studio besar pada masa film Jepang pasca perang, yang memproduksi karya sastra artistik dan serial film populer. Perusahaan ini di kemudian hari diakuisisi dan sekarang dikenal sebagai Kadokawa Pictures. これで私たちの発表は以上です。ありがとうございました。